masuk ini. Ya. Kemudian yang merah ini itu adalah air pencuci ya, yang akan mencuci cake yang menempel di filter press-nya. Jadi tahapannya itu adalah suspensi, umpan suspensi biasanya dalam bentuk selari, maksudnya suspensi itu adalah selari masuk melalui saluran yang terbentuk dari lubang-lubang pada pojok kanan antara pelat dan bingkai. Ya. Kemudian dari saluran ini suspensi masuk ke bingkai menuju ruang di antara plat-platnya. Kemudian tekanan pada suspensi ini sebetulnya ditujukan untuk proses penekanan supaya menghasilkan filter. Sama seperti saya memberikan contoh kalau kita ada kelapa parut dikasih air, kemudian kita beri tekanan dengan tangan kita supaya filternya keluar ya. Filter tersebut kemudian menuju ruang di antara kain dan pelat karena filternya itu menggunakan kain filter cloth ya, itu bisa kain, bisa macam-macam ya yang menggunakan untuk penyaringnya ya, maksudnya. Kemudian cake-nya atau padatannya dalam suspensinya ini terakumulasi dalam kain pada sisi sebaliknya dari pelat-pelat. Nah, cake ini yang terakumulasi inilah yang akan kita cuci gitu ya, dan pencuciannya secara backwashing, jadi berlawanan arah seperti ini gambarnya. Kalau filter selarinya masuk gini ya, kemudian air pencucinya ini berlawanan arah. Jika cake dicuci, lidah pencucinya bisa lewat ke dalam suspensi kurang lebih dari setengah bingkai lewat menuju pelat pada kedua sisi. Setelah cake-nya dicuci, aliran akan terhenti, gaya yang menahan pelat dilepaskan, dan pelat dan bingkai terbuka ketika cake-nya dibuang ke dalam lubang di bawah penekanan. Jadi nanti memang kalau split and frame itu akan ada saat di mana kita harus melakukan pencucian. Jadi split and frame itu tidak continue ya. Dia batch. Jadi ada waktu untuk membuka, untuk mencuci, kemudian membuka, membersihkan dan memasang kembali. Ya. Kalau menggunakan split and frame filter press. Kemarin yang kita sudah pelajari, kita melakukan proses filtrasi tidak dengan split and frame ya. Contohnya adalah lip filter misalnya. Itu yang kemarin kita kerjakan sampai dengan contoh soalnya dengan menggunakan tekanan. Kemudian kita kemarin sudah sampai contoh ini contoh gambarnya split and frame filter press ya. Di sini kita lihat di sini ada filter cloth-nya, itu adalah bisa menggunakan kertas saring atau kain ya sebagai penyaring filternya. Kemudian yang ini adalah plate-nya. Kemudian frame-nya itu yang ini ya. Kalau kita ingin lihat di sini ada lebih jelas, ada filter plate. Kemudian yang ini yang kuning-kuning ini filter plate-nya, cake-nya itu akan menempel di sini. Nah, ini adalah saringannya, filter cloth-nya ya. Kemudian clear filtratnya akan keluar ke sini. Ini kan melalui lubang-lubang pojok kanan, pojok atas kanan gitu ya. Nah, ini keluar menghasilkan clear filtrat di sini. Sedangkan pencuciannya di sini ada wash liquid untuk pencuci masuk sini, maka dia akan keluar sebagai wash concentrate. Jadi pencucian yang pekat, yang mengandung banyak padatan ya. Tetapi cake-nya sendiri menempel di filter cloth-nya ya. Jadi di sini ada filter cake. Nah, ini cake-nya menempel di sini. Itu yang merupakan padatannya. Jadi pada intinya adalah
kalau kita menggunakan grid and frame itu kita mau menyaring sesuatu yang sifatnya selari, kita akan memisahkan selari itu menjadi padatan dan filter. Filternya berbentuk liquid. Ya. Ini contoh soalnya. Kalau misalnya kita menggunakan selari ini, digunakan, ini contoh soal 2, saudara bisa melihat di Ginkgoplis ya. Semuanya coba buka Ginkgoplis chapter 14. Semuanya bawa ya. Tersedia ya Ginkgoplisnya ya. Saya lupa enggak bilang ada tadi. Semuanya bawa. Coba saudara buka contoh soal 1422. Ya. Contoh soal 1422 itu adalah selari yang digunakan pada contoh soal 1421 yang sudah kita kerjakan kemarin, akan difilter menggunakan plate and frame filter press yang mempunyai 20 frame. 20 frame itu tersusun, gitu. Seperti tadi itu ada 20 frame. Dan luas tiap-tiap frame-nya adalah 0,873 meter kuadrat. Oke. Tekanan yang sama akan digunakan di dalam proses filtrasi ini, sama seperti pada saat kita melakukan di filter, ya. Yang kita sekarang mau melakukan pada plate and frame, tetapi plate and frame itu karena terdiri dari 20 frame dan setiap frame itu punya luasan 0,873, ya. Kemudian dengan anggapan bahwa tekanannya sama, sifat-sifat kick filternya sama. Jadi kalau sama berarti alfanya sama, RM-nya sama, gitu ya. Alfa itu kan tahanan yang ada di filter kick, gitu ya. Kalau RM itu tahanan yang ada di filter media, di filter cloth-nya, kain-kain ya, pokoknya penyaringnya itu adalah RM-nya, tapi untuk tahanan yang ada di kick-nya itu kita adalah alfa. Sehingga alfanya ini untuk contoh soal 2 ini sama seperti alfa pada contoh 1, RM-nya juga sama seperti contoh nomor 1. Hitunglah waktu yang dibutuhkan untuk menyaring 3,37 meter kubik filter. Ya. Jadi kita mau mengharapkan filtratnya adalah 3,37 meter kubik. Berapa waktu yang dibutuhkan? Karena kita mau menghitung waktu, maka kita gunakan persamaan seperti yang sudah kita bahas kemarin, bahwa T sama dengan KP per 2 V kuadrat ditambah BV. Ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa KP itu sendiri adalah mu alfa CS per A kuadrat, gitu ya. Saya ingatkan kembali yang kuliahnya yang kemarin, bahwa KP itu sama dengan mu alfa CS per A kuadrat dikalikan minus delta P, gitu ya. Nah, dalam hal ini, soal yang akan kita selesaikan itu mempunyai kesamaan dengan soal yang sebelumnya. Apa saja yang sama? Yang sama adalah karena materialnya sama ya, mu-nya sama, alfa sama, CS sama, tekanannya pun pressure drop-nya juga sama. Yang berbeda hanya A kuadratnya ini, A-nya, ya kan? A-nya kan beda gitu. Sehingga KP yang baru ini dia akan proporsional dengan KP yang lama, tetapi berbeda di A-nya gitu ya, di luas penampangnya, karena luas penampangnya sekarang berdasarkan frame-nya ada 20 frame, masing-masing frame-nya 0,8 sekian gitu ya. Jadi ini proporsionalnya adalah KP lama kemudian dibagi dengan 1/A kuadrat, di mana
A ini adalah rasio KP lama terhadap KP baru gitu ya. KP lamanya kemarin berapa gitu kan, dibagi dengan baru gitu. Kemarin berapa? Saya lihat sini. Kemarin luasnya yang kemarin, yang sekarang ini 17,46 ya. 17,46. Jadi yang kemarin 0,0439. Jadi kalau yang ini A kuadrat ini kan berarti A baru dibagi A lama. Gitu kan? Maka karena ini seper, itu sama dengan KP lama dikalikan A lama dibagi A baru dikuadratkan. Ya. Jadi seperti itu. Proporsionalnya seperti itu ya. Nanti analog untuk B-nya juga sama. Karena B, kalau B itu tidak kuadrat ya. Kalau B itu sama dengan apa? Mu CS ya. Mu CS per A kalikan minus delta P. Itu ya. Mu RM, sorry. Oke, sama dengan mu RM. Nah, karena di sini juga ada melibatkan A, maka ini A-nya juga proporsional terhadap yang lama. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan contoh soalnya. Nah, jadi di sini KP baru proporsional menjadi KP per 1 A2, B baru proporsional menjadi B kalikan 1 A. Ya. Nah, kemudian kita masukkan angka-angkanya. A baru adalah 0,873 kalikan 20 adalah 17,46 meter kuadrat. Sehingga KP barunya adalah KP lama dikalikan seper baru dibagi lama seper dibagi lama atau dibalik lama per baru kuadrat gitu ya. Ketemunya adalah sekian 39,7. Saudara bisa lihat di Kinkopis. B barunya juga sama seperti ini ya. Maka T per V-nya sama dengan KPV per 2 ditambah B. V-nya, filtrat yang diharapkan adalah 3,37, maka ini waktu yang dibutuhkan T sama dengan KPV kuadrat per 2 ditambah BV, gitu kan. Maka angkanya adalah seperti ini, dan T waktu yang dibutuhkan adalah 271,8. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Kemudian kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Ada pertanyaan? Aku mau bertanya, saya masih bingung sama yang menentukan KP tadi apa? KP baru tadi. KP baru ya. KP baru itu kan persamaannya KP ya. KP bukan, saya tidak bicara KP baru sekarang. KP saja ini ya. Nah, ini kan KP itu adalah mu alfa CS. Mu alfa CS per A kuadrat kalikan delta P minus delta P. Satuannya adalah detik per meter kuadrat. 6. Nah, sekarang untuk ini kan kita sudah menghitung KP untuk contoh soal 1 itu adalah yang filter ya. Kita sudah punya harga KP. Nah, kemudian kita mau melanjutkan ke plate and frame filter press. Di mana plate and frame itu terdiri dari 20 frame. Masing-masing frame luasnya 0,8 tadi 0,873 meter kuadrat. Padahal ada 20, berarti kan 20 kali 0,873 gitu ya. Nah, sebelumnya di soal yang sebelumnya
Diketahui A-nya itu adalah 0,0439 gitu ya. Sehingga tidak sama A-nya. Kalau mu-nya sama, alfanya sama, CS-nya sama, drop-nya sama, A-nya tidak sama, maka kita harus merubah harga KP ini proporsional dengan A yang baru. Ya. Sehingga kalau ini sama semuanya, kita tidak usah perhitungkan ini karena alfanya sama dan seterusnya sama. Maka KP-nya itu adalah 1/A kuadrat. Ya. 1/A kuadrat, di mana, nah ini, proporsional menjadi KP kalikan 1/A kuadrat. Di mana A-nya itu adalah bukan A yang baru, tapi A baru terhadap A lama. Karena apa? Ini adalah KP baru terhadap KP yang lama, gitu kan? Ini KP baru terhadap KP yang lama, maka A-nya juga A yang baru terhadap A yang lama. Ya. Jadi ini dibagi dengan KP ini dikalikan dengan 1/A kuadrat, di mana A-nya itu adalah A yang baru terhadap A yang lama. Gitu. Ini A yang baru terhadap A yang lama. Karena KP-nya kita pakai KP yang lama. Gitu. Sama seperti kalau X-nya itu misalnya 5, gitu ya, pada saat Y 10 misalnya. Maka kalau Y-nya 15 berapa X kan gitu. Seperti itu gitu ya. Tadi siapa nih yang tanya? Enggak pakai kamera? Enggak pakai kamera, saya enggak tahu. Saya Bu yang tanya. Kristiawan. Ya, paham Kristiawan? Paham Bu, paham Bu. Baik, demikian juga yang B ya. Yang B itu bukan A kuadrat tapi 1/A. Di segini kok baru datang. Baik, yang baru datang segera absen karena waktu untuk absen hanya 15 menit ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu persamaan untuk pencucian filter cake dalam waktu total putaran atau cycle, satu cycle time gitu ya. Itu harus tahu bahwa kalau kita menggunakan plate and frame itu dia tidak continue. Jadi dia adalah batch, seperti tadi yang saya katakan bahwa cake-nya harus dicuci gitu ya. Kemudian plate and frame-nya harus kita cuci semuanya, kemudian kita mula-mula kita bongkar dulu, kita cuci, kita pasang kembali. Itu ada waktu gitu ya. Berapa satu cycle time-nya untuk menghasilkan filtrat, untuk pencucian, dan untuk memasang kembali. Nah, ini yang disebut satu cycle time. Satu waktu cycle, satu cycle gitu ya. Dengan anggapan bahwa kondisi selama pencucian itu sama seperti keadaan akhir filtrasi. Ya. Kondisi pencuciannya itu kita asumsikan seperti itu. Kemudian struktur cake-nya tidak terpengaruh ketika liquid slurry-nya diganti dengan liquid pencuci. Ya. Jadi tidak ada reaksi gitu pokoknya ya. Misalnya liquid pencucinya biasanya kan air gitu ya. Jadi, air ini kalau untuk mencuci cake, struktur cake-nya tidak berubah, tidak terjadi reaksi, jadi tidak berubah. Kemudian kecepatan akhir filtrasinya itu sama dengan kecepatan washing-nya. Maka dengan tekanan konstan, kalau kita melakukan ini pada leaf filter pun itu bed filter, leaf filter, plate and frame filter, itu semuanya tidak kontinu, semuanya batch. Ada saatnya kita harus mencuci cake-nya, gitu ya. Nah, maka pada tekanan konstan untuk leaf filter itu rate pencuciannya, rate pencucian dari filter ini dV per dt. Rate pencucian itu adalah dV per dt. Itu adalah 1/kPVF ditambah B. Kalau
persamaan yang sebelumnya ya, pada untuk menghasilkan filtrat itu pada tekanan konstan itu kan dt per dv sama dengan kpv plus b gitu ya. Kali ini kita balik karena kita mau mencuci gitu ya. Jadi dv per dt itu adalah rate pencuciannya. Itu sama dengan seper kp kalikan vf ditambah v. V-nya adalah volume total filtrat yang terkumpul sampai akhir filtrasi. Ya. Ini dengan tekanan konstan. Kemudian kalau ini untuk filter, kemarin sudah saya berikan beberapa jenis dari filter ini, ada bed filter, ada leaf filter, ada plate and frame filter, kemudian ada rotary drum vacuum filter gitu ya. Kalau rotary drum vacuum filter itu continue ya. Kalau yang lainnya bed filter, leaf filter, plate and frame itu batch semuanya. Ya nanti kita pelajari juga yang rotary drum vacuum filter, dia sifatnya kontinu. Oke. Nah kemudian yang tadi ini untuk rate pencuciannya adalah seperti kpv plus b, tetapi kalau untuk plate and frame rate pencuciannya adalah 1/4 kali rate akhir filtrasi. Jadi kalau rate akhir filtrasinya adalah 1 kpv plus b, maka rate pencucian untuk plate and frame itu 1/4-nya. 1/4 dikalikan 1 kb kalikan vf ditambah b. Ya. Nah ini contohnya. Ini contohnya saya ambilkan juga dari Infobus nih rasanya. 1423 of washing and total filter cycle time gitu ya. Pada akhir filtrasi pada contoh soal nomor 2, volume total filtratnya adalah 3,37 meter kubik, terkumpul pada waktu 271,8 detik ya. Kemarin tadi kita sudah hitung nih ya. Ini waktu terbentuknya filtrat itu adalah 271,8. Oke. Kemudian cake-nya dicuci. Kalau pada ini dalam hal ini contoh soal ini adalah kita mau mencuci kondisi filternya adalah plate and frame filter press ya. Cake-nya dicuci dengan menggunakan air pencuci sebanyak 10% volume filtrat. Oke. Hitunglah waktu pencucian dan waktu dalam satu cycle, di mana waktu pembersihannya ada 20 menit. Hitunglah waktu pencucian dan waktu satu cycle. Ya, waktu pencuciannya kita gunakan rumus T tadi ya, waktu pencuciannya. Kemudian satu cycle itu apa? Satu cycle terdiri dari waktu pembentukan filtrat, waktu pencuciannya, ditambah dengan waktu pembersihan dan pemasangan. Ini 20 menit waktu. Ya. Nah, kemudian kita jawab dulu T-washing-nya bagaimana, persamaan untuk mencari T-washing gitu ya. Kemudian T-totalnya satu cycle, di mana data yang diketahui volumenya adalah 3,34 meter kubik filtrat. KP-nya karena kita menggunakan plate and frame, maka KP yang kita gunakan adalah KP yang contoh soal plate and frame tadi ya. B-nya juga begitu, B-nya sama seperti contoh soal plate and frame. Nah, kemudian air pencucinya disebutkan 10% dari filtrat yang masuk, maka air pencucinya adalah 0,337 meter kubik. Sehingga waktu yang dibutuhkan di sini untuk pencucian adalah volume air pencuci dibagi rate pencuciannya, di mana rate pencuciannya adalah dV per dt sama dengan 1/4 kali 1 kp dikalikan vf ditambah dengan b, itu kan persamaannya tadi ya. Untuk rate pencuciannya kan ini rate pencuciannya adalah dV per dt sama dengan 1/4 kalikan 1 kp vf ditambah b. Nah, kemudian satuannya untuk dV per dt-nya itu meter kubik per detik, gitu ya. Meter kubik per detik. Volumenya adalah meter kubik.
kubik, maka T washingnya adalah satuan detik. 0,337 meter kubik dibagi dengan 1,694 kali 10⁻³ meter kubik per detik. Maka waktu untuk washing, untuk pencucian adalah 198 detik. Nah, berapa satu cycle-nya untuk proses ini? Ya, satu batch, satu cycle terdiri dari pembentukan filtrat sebanyak 271,8 detik, ditambah 198,9 detik, ditambah 20 menit untuk pemasangan, pembersihan, dan sebagainya tadi ya, 20 menit. Karena menit kita jadikan detik juga, dikalikan 60, maka sama dengan 1670,7 detik. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan dengan contoh soal saja dulu, mengerjakan soal saja dulu ya, supaya saudara bisa berlatih. Soal nomor 14 berapa tadi? 1421 ya. Itu sudah kita bahas ya kemarin ya. 1421. Sekarang coba saudara kerjakan 1424. Ya, 1424. Sorry, bukan. Ya, 1424 betul. 1424 itu saudara kerjakan, di mana 1424 itu mengacu pada soal 1421. Baik, siapa yang bisa membaca soal 1424? Coba on kamera semuanya.